Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua harus sehat karena kita sebentar lagi akan belajar secara luring. Diingat jadwalnya, kita belajar pekan pertama itu pada hari Rabu dan hari Kamis ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita pelajari itu berkah, kemudian cepat ingatnya, lalu nggak mudah lupanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tentang pecahan desimal. Operasi pecahan desimal seperti biasa ada 4 operasi dalam bilangan pecahan ya: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hari ini kita akan belajar operasi dari pecahan desimal. Langsung disimak saja. Yang pertama, operasi penjumlahan dari pecahan desimal. Ini Bu punya contoh bilangan desimal. Yang pertama, 2,3 ditambah 0,4. Cara menjumlahan pecahan desimal, anak-anak tinggal susun bilangannya dengan susunan ke bawah ya. Jadi ditambahkan dengan bersusun ke bawah dan mensejajarkan komanya di 2,3 ditambah 0,4. Komanya harus sejajar. Komanya harus sejajar antara 2,3 dengan 0,4 ya. 0,4. Nah, ini sejajar ya. Antara koma atas sama koma bawah itu harus sejajar. Kalau nggak sejajar hasilnya nanti salah ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlahkannya mulai dari yang sebelah kanan, berarti mulai dari paling belakang. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 7. Benar. Karena komanya udah sejajar berarti komanya turun. Nih, tinggal 2 ditambah 0 hasilnya berapa? 2. Nah, maka nilai dari 2,3 tambah 0,4 hasilnya 2,7. Nah, gimana kalau angkanya lebih banyak? 0,591 kita tambah dengan 5,623. Nah, ini juga ya, komanya juga harus disejajarkan. Koma atas sama koma bawah disejajarkan. 5,915, 623. Angkanya udah sejajar semua. Kalau sudah sejajar baru bisa kita jumlah ya. Mulai dari yang belakang dulu. 1 tambah 3 4, 9 tambah 2 11 ya. Satunya ditulis, satunya lagi disimpan. 1 tambah 5 6 tambah 6 lagi 12, 2-nya ditulis, satunya lagi disimpan. Kemudian komanya turun. 1 tambah 0, 1 tambah 5 6. Di hasilnya 6,214. Bu, gimana kalau seandainya angkanya nggak sama? Oke, Ibu ngasih contoh. Misal 0,4 ditambah 23,1 misalnya. Ini antara bilangan yang sebelah kiri sama bilangan yang sebelah kanan itu tidak sama ya. Yang sebelah kiri 0,4 berarti ada satu angka di belakang koma, yang depannya cuman ada satu angka ya. Sedangkan di sini di depan komanya ada 2 angka, di belakangnya ada satu. Nah, gimana kalau seperti ini Bu? Tetap sejajarkan komanya. Jadi kalian susun ke bawah 0,4. Nah, yang ini komanya tulis dulu. Kemudian ada berapa angka di belakang komanya, tulis 1. Nah, sisanya 23. Tulis dari belakang dulu. 3 dulu, baru 2.
ya. Kemudian baru dijumlah. Nulisnya kayak gini. Baru bisa kita jumlah 4 tambah 1, 5, komanya udah sejajar, berarti komanya turun. 0,3, 3. Nah, si 2 nggak ada temannya ya, berarti yang di atasnya dianggap 0. 0 tambah 2 hasilnya 2. Ya, nilainya 23,5. Bisa ya mensejajarkan koma. Kalau sudah penjumlahan, kita masuk materi yang kedua ya nak ya. Materi yang kedua adalah pengurangan. Sama seperti penjumlahan, tinggal sejajarkan komanya aja ya. Kita coba cek. Contoh soal nomor 1, 4,5 dikurang 0,3. 4,5 dikurang 0,3. 0,3. Kemudian dikurang. Nah, ini sudah sejajar belum? Sudah ya, antara koma atas sama koma bawahnya udah sejajar. Kalau udah sejajar, tinggal kalian kurangkan hasilnya berapa. 5 kurang 3, 2. Kemudian komanya turun, 4 kurang 0, 4. Berarti hasilnya 4,2. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 8,02 dikurang 3,7. Nah, ini angkanya nggak sama ya, yang sebelah kiri ada 3 angka, yang sebelah kanan ada 2 angka. Jadi gimana? Tetap sejajarkan kok koma. Anak-anak tulis dulu komanya. Dari bilangan ini ya, koma, di depan koma ada angka berapa? 3. Di belakang koma ada angka berapa? 7. Nah, nulisnya kayak gini. Oke. Kalau sudah sejajar, baru bisa kita operasikan dikurangi. Tinggal kurangkan 2, nggak ada temannya nih, berarti tinggal turun 2. Sama aja dengan 2 dikurang 0. Sekarang 0 kurang 7. Bisa nggak? Bilangan 0 lebih kecil daripada 7. Tidak bisa ya. 0 kurang 7 nggak bisa. Caranya gimana? Minjem sama bilangan sebelahnya supaya bisa dikurangkan dengan 7. Minjem angka 1 dengan 8. Kalau minjem angka 1 dengan 8, maka si 0 ini berubah jadi 10. 8-nya karena udah kita pinjam 1, berarti dia akan berubah menjadi 7. Nah, ya, ingat-ingat lagi ya, materi pengurangan susun ke bawah itu materi kelas 2. Oke, 10 kurang 7 benar 3. Kemudian komanya turun, tinggal 7 kurang 3 4. Maka hasilnya 4,32. Nah, ini pengurangan untuk bilangan desimal. Oke. Materi yang ketiga yang akan kita pelajarin itu adalah perkalian bilangan desimal. Ibu ada 2 contoh itu. 3,2 dikali 4,1 dan yang kedua 2,5 dikali sama 0,02. Ya, bisa anak-anak susun ke bawah, caranya sama kayak penjumlahan dengan pengurangan tadi. Oke. 3,2 dikali 4,1. Nah, ini bisa kita kaliin. Ya. Anak-anak, cara mengalihkan bilangan desimal itu tanda komanya tidak perlu kalian kali dulu. Jadi triknya kalian hapus dulu tanda komanya. Ya, anggap bilangan ini tidak ada tanda komanya. Jadi tulis kita hilangkan dulu tanda komanya. 32, yang bawahnya 41. Ya. Yang ini lebih mudah kita mengerjakannya. Tinggal dikali. Nah, perkalian susunan ke bawah. Materi kelas 3, materi kelas 4 ini ya, diingat-ingat lagi ya. Dimulai dari mengalihkan angka yang paling belakang. 2 kali 1
2. Kemudian 3 kali 1, 3. Kalau sudah dikalikan 1, semuanya dikalikan 4 ya. 2 kali 4 apa? 8. Nah, nulisnya jangan di bawah 2, tapi nulisnya di bawah 3. 8. Jadi kosongkan satu angka ya. Kemudian 2 kali 4 12. Karena sudah angka terakhir maka ditulis dua-duanya 12. Kalau sudah, ini kita jumlahkan 2 tambah 0 2. 3 tambah 8 11. 1 tulis, satunya lagi disimpan. 1 tambah 2 3, kemudian satunya turun, maka hasilnya 1312. Tapi ini belum hasil akhir ya, karena bilangannya berupa desimal, maka kita harus tahu di mana letak tanda komanya itu. Dengan cara anak-anak hitung ada berapa angka di belakang komanya. Nih 3,2 ada berapa angka di belakang koma? 3,2, satu angka di belakang koma ya. Kemudian 4,1 koma, ada berapa angka? Satu angka di belakang koma. Berarti kalau kita jumlahkan bilangan ini akan menjadi 2 angka di belakang koma ya. Yang ini 3,2, 1 angkanya belakang koma, 1. 4,1 koma, ada 1 angka belakang koma. Berarti 1 tambah 1 ada 2 angka di belakang koma. Nah, hasil akhir dari perkalian ini bisa kalian geser komanya sebanyak 2 angka. Jadi 2 angka ini kita geser mulai dari belakang, jangan mulai dari depan ya. Mulai dari belakang, koma itu di antara bilangan nah ya. Jadi mulai dari belakang berarti koma antara bilangan 1 dengan bilangan 2. 1 angka, 2 angka, berarti komanya ada di sini. Ya, artinya 3,2 dikali 4,1 hasilnya 13,12. Contoh lain boleh. Contoh lain 2,5 dikali 0,02. Susun ke bawah juga ya. 2,5 dikali 0,02. Ini kita kali. Oke, apa triknya tadi yang mudah? Triknya kalian hilangkan koma. 2,5 kita hilangkan komanya jadi 2 benar ya. 0,02 kalau kita hilangkan komanya 0,02 dihilangkan komanya jadi 0,02, benar tak? Biasanya nggak ada angka 0,02 ya. Angka 0 di depan angka itu dianggap tidak ada, berarti ini sama aja dengan 2 ya. Nah, ini kita rubah jadi 2. Tinggal dikali deh. Dikali. Kali 1 per 1 ya. 5 kali 2, 10. Nolnya ditulis, satunya disimpan. 2 kali 2, 4. Ditambah dengan 1 tadi hasilnya berapa? 50. Berarti 2,5 dikali 0,02 hasilnya 50. Nah, tinggal kita hitung ada berapa angka yang ada di belakang koma tadi ya. 2,5, 1 angka di belakang koma. 0,02 ada berapa nak? 1, 2 ya, berarti ada 2 angka di belakang koma. Ini kalau kita jumlahkan maka hasilnya 3 angka di belakang koma. Berarti anak-anak harus geser sebanyak 3 angka dari hasil akhir ini. Ya, koma itu di antara 2 bilangan. Yuk kita geser yuk. 1, 2,
Nah Bu, nggak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, ini kan sebanyak 3 kali ya. Nanti kalian geser kemana? Maka bilangannya boleh kalian tambah 0. Nah, untuk mempermudahnya. 1, 2, 3. Sebanyak 3 angka. Berarti gesernya 1 angka, 2 angka, 3 angka. Maka dia berhenti di sini ya. Ya. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya 0,050 atau sama dengan 0,05. Ya, saya untuk bilangan desimal, angka nolnya di sebelah kanan bilangan desimal itu boleh kita hapus atau boleh dianggap tidak ada. Oke, contoh lain kalau masih belum ngerti. 4,8 dikali 0,08. Nah, 4,8 dikali 0,08. Oke, boleh Ibu tambah satu lagi biar beda dengan soal yang tadi. 4,81 dikali 0,08. Ini hasilnya gimana? Oke, caranya kita pakai trik tadi ya. Hilangkan komanya dulu. 4,81 kalau kita hilangkan komanya jadi 481. Benar ya? 0,08 kalau kita hilangkan komanya jadi, ayo berapa tadi? 0,08 kalau kita hilangkan komanya jadi 008 ya. Nah, nggak ada ya angka 008. Ini sama aja dengan 8. Oke, 0,08 kita hilangkan komanya jadi 8. Mari kita jumlah dikali 1 kali 8 8 8 kali 8 64 4 nya ditulis, 6 nya simpan. 4 kali 8 32. Nah, ditambah 6 simpanan tadi, maka hasilnya 38. 38. Kalau sudah, tinggal kita hitung koma ya Nak ya. Ada berapa angka di belakang koma ini? 4,81 lah, 1, 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Yang sebelah sini 1, 2, berarti ada 2 angka juga di belakang koma. Maka kalau kita jumlah hasilnya ada 4 angka di belakang koma. Nah, hasil akhir ini kalian geser komanya sampai 4 sampai 4 kali. Ya. Kita geser mulai dari belakang. 1 2 3 4. Nah, ini kalau nggak bisa, nggak ada angkanya, boleh kalian tambahkan 0 depannya. Ya. Maka hasilnya jadi 0,3848. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 angka di belakang koma. Itu hasil akhirnya. Ya, itu untuk perkalian. Nah, materi yang terakhir pembagian. Ya. Pembagian bilangan desimal. Contoh yang pertama. 0,6 dibagi 3,6. Untuk pembagian bilangan desimal, kalian boleh pakai trik mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan pecahan 10 dan kelipatannya. Contoh 0,6. Ini kita jadikan suatu pecahan dulu. 0,6 kalau kita jadikan pecahan, kalian tinggal hitung angka di belakang komanya. Ini angka di belakang komanya ada berapa? 1. Kalau angka di belakang komanya ada 1, maka bilangan tersebut dibagi dengan 10. Ya. Berarti ini 6 dibagi dengan 10. Misalnya 0,06. Angka di belakang komanya berapa Nak? 1, 2. 2 angka, maka bilangan tersebut dibagi dengan 100. Kalau ada 3 angka dibagi dengan 1000, 4 angka dibagi dengan 10.000 dan seterusnya. Ya, berarti 0,6 itu sama dengan 6/10.
karena cuma ada satu angka di belakang koma. Bu, kalau 3,6 sama dengan berapa? Nih ya, 3,6, maka sama dengan 36 per, itu ada berapa angka di belakang koma? Koma 1, cuman 1 Bu, berarti bagi 10 dong, sama dengan 36 per 10. Nih, tinggal kalian tulis susun ke bawah. 0,6 dibagi 3,6 sama dengan 0,6 diganti jadi 6 per 10 dibagi 3,6 diganti dengan 36 per 10 ya. Ingat kemarin pembagian bilangan pecahan biasa, angka tanda baginya ini boleh kalian rubah menjadi tanda kali asalkan bilangan yang di belakang pecahannya kalian balik ya. Jadi 36 per 10 kita balik jadi 10 per 36. Nah, ini langsung bisa atas kali atas, bawah kali bawah, atau untuk lebih gampangnya boleh kalian bagi angka yang sama dulu. Ini kan ada angka 10, ada angka 10. Ada angka 10 di atas, ada angka 10 bawah. Ini boleh dicoret. 10 bagi 10 sama dengan 1 ya. Tinggal 6 per 36. Oke, boleh kita kecilin? Boleh. Dibagi berapa? Coba dibagi 6, yang bawahnya juga dibagi 6. Enak ya? Ini cara mengecilkan bilangan, udah pernah juga kita pelajarin. Dibaca-baca lagi ya. Hasilnya berapa? 6 bagi 6, 1 per 36 bagi 6, 6. Maka hasilnya itu adalah 1 per 6. Nah, untuk contoh yang kedua, 2,14 dibagi 1,25. Gimana caranya? Ya, 2,14 dibagi dengan 1,25 sama kayak tadi ya. Ini dijadikan dulu sebuah pecahan dengan cara menghitung ada berapa angka di belakang komanya, dan bilangan tersebut kalian hilangkan komanya ya. 2,14 ditulis 2,14 per berapa angka di belakang koma? 1, 2 angka belakang koma. Kalau 2 angka belakang koma berarti dibagi dengan 100 ya. Kalau 3 angka belakang koma dibagi dengan 1000. Oke, dibagi 1,25. 125, komanya dihilangkan, tinggal dihitung berapa angka belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma, berarti dibagi lagi dengan 100. Enak ya? Nah, kalau sudah, maka bilangan ini boleh kalian rubah menjadi bentuk perkalian dengan syarat pecahan yang di belakang dibalik. 125 per 100 kita balik jadi 100 per 125 ya. Tinggal bisa kita coret 100 sebagai 100 nya. Oke, kemudian lihat ya, hasilnya 214 per 125. Tinggal dibagi deh berapa? 214 per 125. 214 dibagi 125. Perkalian 125 ya. Kalau nggak hafal tinggal tambahin aja 125 tambah 125 tambah 125 dan seterusnya. 1 kali 125 125, 2 kali 125 250, 3 kali 125 375 dan seterusnya. Ini dia mintanya 214. Yang paling dekat yang mana? Berapa? Iya benar, 125. Nggak mungkin 250 ya, karena lebih besar. Kalau lebih besar nanti nggak bisa dikurang dengan 214. Berarti kita pakai yang 125. 125 itu perkalian berapa nak? 1 ya. Tinggal kita kurang nih. 4 kurang 5
Enggak bisa. Ya 4 kurang 5 enggak bisa kita pinjam angka di sebelahnya ya. Minjem nih sama 1. Kalau ini minjem maka angkanya berubah jadi 14. 1 tadi udah dipinjem, berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nanti nggak bisa juga kalau 0 dikurang 2, maka minjem lagi dengan bilangan sebelahnya. Jadi 10 ya. Tapi bilangan sebelahnya berubah menjadi 1. Ya. Tinggal kita kurangin nih. 14 kurang 5 9. 10 kurang 2 8. 1 kurang 1 habis. Oke. Bilangan ini masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa angkanya naik ke atas. 89/125. Itu hasilnya.